Kata-kata penyemangat ini adalah seruan-seruan positif yang disampaikan Institut Fundraising Indonesia kepada para fundraiser sejati dari berbagai lembaga sosial kemanusiaan maupun bagi siapa saja yang turut serta berjibaku mendukung kerja para fundraiser sosial di negeri ini. Institut Fundraising Indonesia didirikan oleh Arifin Purwakananta dan Ibu Arlina Saliman pada tahun 2012. Simak visi dan misi lembaga filantropi pencetak para fundraiser sejati dalam filantropi sesaat lagi. Kami datang ke sini ingin bicara mengenai kegiatan fundraising. Nah, kalau kita bicara soal Institut Fundraising Indonesia, ada cerita apa sih di balik didirikannya gerakan ini? Ya, Mas Andi, jadi Indonesia ini adalah negeri paling dermawan sedunia. Ya, betul. Kita banyak melihat kemiskinan, Ya. tapi di satu sisi kita bisa menyaksikan kedermawanan. Tahun 2018 kita nomor 1 sedunia. Nomor 1 bahkan, Iya, luar biasa. membawahi negara-negara besar lainnya, Ya. Amerika, Australia, dan segala macam. Nah, kemudian Indonesia membuktikannya dengan lahirnya lembaga-lembaga sosial, lembaga zakat, Basnas, ada Lasnas, Ya. yang menghimpun dana publik untuk menolong sesamanya. Nah, kita kan sering melihat bahwa lembaga-lembaga itu bisa membantu ini, membantu itu. Ya. Tapi kita jarang untuk mengungkapkan siapa orang-orang di balik penggalang dana di lembaga-lembaga itu. Dan bagaimana mereka berupaya mengajak masyarakat untuk membantu sesamanya. Betul. Nah, sebenarnya yang paling menantang dari lembaga-lembaga itu adalah ditemukannya anak-anak muda, orang-orang yang mau menjadi penggalang dana itu. Dan ternyata jumlahnya memang tidak terlalu banyak. Sehingga akhirnya kami sebagai ya sabiqunal awalun di filantropi, terutama zakat, wakaf dan sebagainya ini, mencari mereka yang mau menjadi orang-orang yang mengajak kebaikan. Dan akhirnya kami berupaya untuk mengajak banyak orang dan dimulailah itu gerakan fundraising di Indonesia sekitar tahun 2000-an. Ada satu peristiwa tertentu mungkin yang menjadi momentumnya? Dulu fundraising namanya bukan fundraising. Dulu kami menyebutnya di Jakarta penghimpunan zakat, penghimpunan dana sosial. Baik. Di Surabaya malah lebih serem lagi, juru pungut. Juru pungut. Jadi kalau kita buka lowongan dicari juru pungut, insya Allah nggak ada yang melamar. Maka kami melahirkan gerakan fundraising untuk memberitahu betapa nyamannya, betapa bahagianya itu mendorong kebaikan itu. Banyak yang bilang para fundraiser itu menjadi kelihatan lebih bahagia, lebih sehat. Karena mereka dan membantu sesama. Mereka punya hormon yang membuat mereka jadi lebih sehat dan awet muda. Dan kami membuat pelatihan, kadang-kadang kami mengajak ke luar negeri, belajar dari lembaga-lembaga di luar negeri. Kami juga mengundang orang luar negeri untuk mengajar ke sini dan sebagainya. Intinya memang banyak hal yang menarik dari dunia fundraising. Jadi selain tadi pelatihan, kemudian ada workshop, diskusi dan lain sebagainya. Secara strategis apa kira-kira yang dijalankan untuk bisa mewujudkan visi dan misi dari Institut Fundraising Indonesia ini? Saya kira mimpi terhadap negara atau dunia yang lebih baik mendorong kita berharap bahwa makin banyak orang-orang itu di kepalanya tidak melulu bisnis. Sekarang ini semuanya diajari untuk sukses, tapi sukses yang memiliki ini, memiliki itu, sehingga dia menjadi kering. Kami percaya bahwa bahagia, sukses itu dengan memberi. Maka kami ini coba bekerja dengan sungguh-sungguh untuk membuktikan bahwa kita bisa mendapatkan kebaikan dengan memberi. Lantas siapa yang menjadi sasaran dari tujuan kegiatan ini? Nah, kadang-kadang orang sering salah fundraising itu diperuntukkan hanya bagi orang-orang kaya. Karena kami meyakini bahwa memberi itu adalah sumber kebahagiaan, maka teman-teman di gerakan fundraising itu mengajak kebaikan kepada siapa saja. Siapapun. Siapapun, baik yang kaya, setengah kaya maupun yang tidak kaya. Karena memberi dalam kondisi yang lapang dan memberi dalam kondisi yang sempit memang diajarkan oleh Tuhan. Oleh kemanusiaan. Dan kita sendiri tahu kalau kita memberi itu ada manisnya kebahagiaan memberi itu. Makanya kita senang mengajak memberi ke semua kalangan. Lalu siapa yang diajak untuk digerakkan fundraising? Juga semua. IFI itu ada 3 program besar ya.
Karena kan tujuan Institut Fundraising Indonesia kan untuk kemandirian NGO Indonesia. Jadi program pertama pasti program pendidikan. Jadi dalam bentuknya pelatihan publik atau pelatihan lembaga-lembaga sosial, lembaga zakat maupun lembaga wakaf, pelatihan publik. Kemudian yang kedua adalah in-house training. In-house training terkait kebutuhan lembaga ya, karena ada lembaga yang memang ingin meningkatin capacity SDM-nya secara keseluruhan. Jadi kami mengadakan in-house training. Kemudian yang ketiga adalah kemitraan fundraising atau agensi fundraising. Ada namanya pendampingan dan konsultasi. Nah, biasanya kalau khusus untuk pelatihan itu kami ada reguler, baik di Jakarta maupun roadshow di daerah-daerah ya. Nah, banyak lembaga yang milih juga di pendampingan dan konsultasi sehingga bisa membangun SDM-nya dimulai dari nol sehingga sampai tahap bisa fundraising. Kami juga punya program untuk studi banding ke negara-negara di luar Indonesia untuk merubah mindset atau teman-teman dari lembaga-lembaga bisa melihat bagaimana cara pengelolaan fundraising, keunikan dan keunggulan di luar Indonesia. Sedang berlangsung, kami baru berkolaborasi dengan Bank Aset Wakaf untuk Bank Aset Wakaf itu mempunyai program terkait membangun peradaban ya. Salah satunya program yang unggulannya adalah wakaf properti. Kemudian bagaimana cara untuk bisa mendapatkan funder, donatur untuk bisa mensupport kegiatan ini? Ini menarik nih, karena pelatihan fundraising beda dengan pelatihan marketing bisnis. Jadi dalam pelatihan bisnis barangkali kita diimingi kalau Anda sukses, Anda akan kaya dan sebagainya. Di fundraising kami ajarkan, kita adalah berjuang. Kita ini ada untuk berjuang. Maka yang didorong oleh para trainer fundraising adalah keyakinan bahwa berjuang itu adalah suatu kebajikan. Kita berikan cerita-cerita di mana negara ini tuh lahir gara-gara perjuangan, bukan gara-gara perdagangan. Jadi kita ceritakan hal-hal yang dibuat oleh para pendahulu kita. Jadi memunculkan nilai dan prinsip dulu. Betul. Ya? Kalau lahirnya pahlawan di zaman kemerdekaan adalah semangat untuk memberi, sama dengan fundraising. Betul. Jadi kita perlu anak-anak muda, kemudian juga bukan hanya anak muda, orang tua yang mendedikasikan dirinya untuk berbagi. Nah, kalau orang-orang di fundraising ini punya semangat berbagi itu, getaran berbagi itulah yang sebenarnya meresonansi para pendonor. Jadi bukan kalian berbicara, bukan hanya kalian kata-kata, bukan hanya kalian membuat gambar, presentasi, bukan. Tapi kemampuan untuk mendorong semangat berbaginya itu yang menggetarkan, menembus dinding-dinding kantor, bahkan menembus dinding-dinding negara. Mendengar cerita tadi saya ikut semangat juga, ikut merasa optimis. Tapi tentunya di balik optimisme kita juga merasakan ada kendala-kendala, tantangan-tantangan. Mas Arifin mungkin bisa berbagi mengenai apa saja kendala yang dihadapi. Iya, ini perjuangannya masih berat karena semuanya didorong untuk jadi kaya. Jadi sedangkan saya kalau mengajari fundraiser untuk mati demi perjuangan. Jadi ini hal yang sangat sangat berbeda ya. Jadi tapi saya yakin apa yang diberikan ini makin lama akan makin membesar. Sekarang makin banyak anak-anak muda lulusan perguruan tinggi terkemuka kemudian mau menjadi fundraiser. Kenapa? Karena dia sedang mencari perjuangan. Saya meyakini itu karena fundraising atau dunia filantropi pada umumnya adalah bisnis masa depan, bukan bisnis masa lalu. Dunia ini nanti akan membutuhkan orang baik. Semakin kacau, semakin rusak dunia ini, akan makin banyak butuh orang baik. Sehingga makin banyak dibutuhkan orang yang mendakwah kebaikan. Ya inilah para fundraiser ini. Mas Arifin, kayaknya darah fundraiser sudah mengalir nih dalam nadi ya. Karena kalau kita lihat flashback ke belakang sudah aktif dari muda di berbagai lembaga atau aktivitas kemanusiaan. Apa sih yang bikin terpanggil? Dulu ibu saya ceritain, Bu, saya dipindah dari bagian penyaluran, sekarang ke bagian menggalang dana. Terus ibu saya ngomong gini, Pin, kakekmu tuh pencari uang, pedagang. Bapak ibu pedagang, jadi darahmu kalau disayat itu darah pedagang. Darah pedagang. Jadi ibu saya menyemangatinya begitu untuk bisa memasuki dunia yang baru, yang banyak orang sebenarnya sedih karena waktu itu di tahun 90-an orang nggak ada yang jadi fundraiser tuh nggak ada. Bahkan
termasuk saya yang mencoba menggunakan kata fundraising atau fundraiser itu di pertama-tama di Indonesia ini, karena waktu itu adalah penghimpun dana sebagainya. Jadi kalau mendorong kebajikan itu buat saya adalah jihad gitu. Buat saya adalah bagaimana orang bisa mencapai keunggulannya dalam beraktivitas. Nah, ketika dia mencapai keunggulan yang paling tinggi itu dalam melakukan fundraising, maka keyakinan untuk melakukan fundraising itu jadi seperti berjuang, bukan hanya bekerja. Apa pengalaman berkesan? Mungkin ada 1-2 yang bisa diceritakan pada kami. Ya, selama mendorong-dorong gerakan kebajikan seperti ini, saya belum pernah sakit loh. Saya belum pernah diinfus sekalipun. Anak-anak saya pinter-pinter. Mereka juga kalau lahir sadar budget, normal semua. Jadi Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Yeah. Dan itu kalau ditanya testimoni kepada para fundraiser, kita menemukan kayak gitu banyak sekali. Jadi Allah tuh memberikan hormon ke kita tuh. Ada hormon namanya endorfin. Orang kalau berbuat baik, ada hormon yang memancar itu. Jadi itu hormon kebahagiaan. Ada lagi kalau kita lagi terjepit, lagi dalam kondisi stres, ada hormon namanya antitoksin. Yang efeknya menjadi cinta. Jadi bahagia dan cinta itu menjadi berkat bagi para pegiat filantrop, terutama fundraising seperti kita ini. Saya menangkap memang ada kesan bahwa ini adalah suatu upaya yang tanpa henti, penuh dengan perjuangan. Pasti itu jadi kesulitan juga ya, meskipun tentunya kita masih bisa merasakan kebahagiaan itu. Nah, bagaimana sih caranya untuk bisa tetap memegang teguh komitmen ini dari awal sampai dengan sekarang, Mas Arifin? Dulu ketika saya tahu kami digaji dari zakat itu, saya risau. 2 tahunan saya risau. Rasanya dulu kuliahnya nilainya bagus-bagus, kita pernah jadi ya anak pinter gitu ya. Kok kerjanya digaji dari uang sedekah gini gitu. Tapi itu kegalauan itu akhirnya terjawab dengan kata-kata gini. Kak Arifin, kalau engkau berani-beraninya mau ngurus umat, nolong orang, kamu harus mau berendah-rendah digaji dari uang umat. Gitu. Seperti tergambar itu. Jadi hambatan pertama itu adalah kesombongan kita ini harus dikalahkan. Kesombongan kita itu sebenarnya menjadi hambatan kita yang pertama. Bahwa kita tuh nggak mau digaji dari uang rakyat itu. Kita kan maunya digaji dari hasil jerih payah, sehingga kita bisa semena-mena. Kalau digaji dari zakat, Anda nggak bisa beli macam-macam yang nggak manfaat. Anda nggak bisa beli barang haram. Anda nggak berani pakai yang aneh-aneh, karena kita tahu itu uang orang itu. Jadi itu pertama itu ya. Oh, kalau saya ingin tahu bagaimana kira-kira ada orang-orang tertentu yang menjadi inspirasi buat Mas Arifin, atau mungkin ada pengaruh orang tua dalam upaya perjuangan sejauh ini, gimana ceritanya itu Mas Arifin? Ya, saya sangat terpengaruh ke orang tua. Jadi orang model di rumah sangat cukup buat kami sekeluarga itu menempatkan diri pada posisi ini sebenarnya. Ibu saya adalah inspirator. Tahu nggak? Kamu itu lahir dari orang tua yang menyumbangkan darah dan air mata. Jadi saya hidup di keluarga provokator, kira-kira begitu ya. Awal mulanya nggak kepikiran sih jadi fundraiser, tapi setelah dijalani ternyata fundraiser ini satu, bisa dibilang mungkin profesi ya yang sebetulnya menarik, karena dengan jadi fundraiser kita yang awalnya mungkin ingin membantu orang, tapi kita dengan usaha kita sendiri, tapi dengan jadi fundraiser kita bisa ngajak banyak orang agar bisa membantu, sama-sama membantu orang lain. Jadi kitanya sebagai fundraiser bisa mempengaruhi dan mengajak orang lain untuk berbuat lebih besar lagi. Harapannya lebih banyak lagi orang yang tertarik untuk jadi fundraiser, karena sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan dan banyak isu di sekitar kita yang bisa kita pecahkan, yang bisa kita kasih solusi dengan cara jadi fundraiser, sehingga banyak orang yang akhirnya terajak dan mau untuk melakukan kebaikan. Kita kembali ke EV ini. Nilai-nilai yang ditanamkan kan diantara ada profesionalism, trustworthiness, kemudian ada juga mengenai fairness. Kenapa 3 nilai ini ditanamkan? Ada apa cerita di baliknya? Ya, sebenarnya transparansi, kejujuran, kemudian kebaikan itu sebenarnya ikhwal awal dari fundraising. Jadi kalau mengajak orang berbuat baik itu bukan dengan kepandaian berbicara,
bukan kepandaian mengiming-imingi sesuatu. Iya. Tapi fundraising adalah satu pekerjaan di mana dia meresonansi orang lain dengan hati kita. Maka sebenarnya pekerjaan pertama para fundraiser adalah membersihkan dirinya, memperbaiki dirinya. Bayangkan betapa susahnya, itu kan pekerjaan para nabi, para orang soleh. Tapi itu harus dilakukan. Memang begitulah cara mendorong fundraising. Bagaimana kalau saya sekarang, saya diminta memimpin sebuah lembaga namanya Basnas, yang mencoba mengajak seluruh rakyat Indonesia yang muslim ya untuk berzakat. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah membuat saya ini menjadi food getter sebagai orang berzakat. Bukan bagaimana dalam tanda kutip hanya mengajak dengan kata-kata, dengan iklan. Tapi apakah tim kita ini adalah tim yang bisa mempengaruhi orang dalam memperbaiki dirinya. Yeah. Apakah hati-hati fundraiser itu menggetarkan hati orang lain? Apakah kata-kata fundraiser itu bisa menyentuh orang lain? Nah itu pekerjaan terberat fundraiser untuk memperbaiki ke dalam. Dan saya kira semakin banyak fundraiser, tentu saja akan makin baik karena minimal dianya sendiri baik. Betul. Gitu. Saya sering cerita tentang Soekarno. Soekarno ketika mencari dana revolusi itu kan dia bukan mengemis. Dia datang ke kerajaan Banten, kerajaan Aceh, kerajaan macam-macam itu bukan, hai Paduka, kami baru merdeka, kami nggak punya uang, tolonglah bantu kami. Kan nggak begitu. Kalimat yang dipakai adalah, hai Paduka, negara ini adalah negara besar. Ayo kumpulkan energi-energi dari seluruh kerajaan-kerajaan. Kita bangkitkan Indonesia. Fundraising adalah menggugah, bukan ngemis, bukan meminta atau mengemis ya, tapi kalau mengemis itu betul. dapat, tapi sedikit. Ya. Kalau memaksa itu dapat, tapi orang kapok. Tapi kalau menggugah, kita sudah mati pun dia tergugah dan menggugah orang lain untuk berbuat baik. Dengan begitu maka dia bisa berlatih untuk memperbaiki diri makin banyak gitu. Dan akhirnya kita bisa ukur keberhasilan kegiatan kita tidak hanya dari uang, tapi dari sebagaimana kita bahagia dalam mengerjakan pekerjaan kegiatan fundraising ini. Mas Arifin, kami ingin tahu apa yang menjadi indikator keberhasilan bagi IFI dalam setiap kegiatannya. Ya, kami punya mimpi untuk keberlanjutan. Sustainable development itu menjadi fase berikutnya dari sebuah aktivitas fundraising. Mengapa orang didorong untuk berbuat kebajikan? Itu agar dunia ini terus berlanjut dengan baik. Orang di bisnis misalnya, bisnis selalu meninggalkan residu-residu ekonomi, ada kemiskinan di sana, ada eksploitasi di sana. Maka kedermawanan sebenarnya bisa menyelamatkan orang-orang yang tereksploitasi, orang yang terbisniskan dari bisnis itu. Sehingga ini adalah cara untuk mengajak orang-orang di dunia bisnis memahami bahwa kebaikan yang dilakukan itu sebenarnya bukan hanya untuk orang-orang yang kalah, tapi untuk menyelesaikan masalah dunia ini. Jadi orang-orang yang miskin, orang-orang yang kalah dalam kehidupan ini, kemudian dia bangkit lagi dan membuat dunia ini terus berputar. Kira-kira begitu. Jadi bagaimana bisa mendapatkan orang-orang baru untuk bisa tergugah, itu kurang keberhasilan juga ya. Dan dalam konteks fundraising, kami berharap agar kebaikan ini menjadi visi manusia pada umumnya, sehingga kebaikan-kebaikan itu tidak saja didorong oleh para fundraiser sebenarnya, tapi para orang-orang yang telah tergerak gara-gara diajak oleh para fundraiser itu, dia mengajak yang lainnya untuk bisa berbuat baik. Itu yang kami bernama berkelanjutan. Untuk bisa menjalankan misi tersebut tentunya juga perlu disupport dengan financial yang mandiri, yang sustain, yang berkelanjutan. Untuk bisa mengarah ke sana tuh bagaimana ceritanya? Ini menarik. Jadi dalam dunia kebajikan, finance-nya itu menjadi berbeda karena dia digerakkan dengan paradigma non-profit atau not for profit. Jadi dalam kejuangan kita tidak setelah berjuang kita dapat apa, nggak begitu. Tapi seberapa besar perjuangan Anda, seberapa besar kapital yang kita berikan, seberapa banyak yang kita sumbangkan, dan itu menjadi darah dari perjuangan para fundraiser juga.
Dan itu yang kita ajak menjadi nilai kebaikan dari para donatur, para penderma. Yeah. Dengan memberikan perjuangan itulah, maka nilai dari kebaikan itu dia rasakan. Gitu. Jadi berbeda dengan funding yang di bisnis, kan seberapa banyak yang kau dapatkan. Tapi kalau di dunia kebajikan, seberapa besar pengorbananmu untuk masyarakat banyak. Bagaimana caranya kalau di Institut Fundraising Indonesia ini juga bisa menjalankan konsep tersebut agar regenerasi bisa tetap jalan, nilainya tetap bisa dipindahkan terus-terusan? Betul, dari sisi manajemen di Institut Fundraising Indonesia kami menelurkan semangatnya dengan cara istilahnya kaderisasi. Memang ini agak beda dengan bisnis. Kalau bisnis itu kan karir. Jadi orang-orang yang menjadi pemimpin IFI nantinya adalah orang-orang yang dikader, orang-orang yang nanti akan bisa mengkader orang lain menjadi ditempa fantasi. dari bawah agar bisa menularkan hal yang sama juga kayak yang menjadi berikutnya. kader-kader kebajikan. Ada pesan mungkin untuk para fundraiser kita di Indonesia? Ya, saya kira harapan saya untuk masyarakat kita adalah belajar ilmu fundraising, memahami betapa nikmatnya menjadi fundraiser, dan mulailah mengajak kebajikan kepada sesama. Dengan begitu, semakin banyak orang-orang yang nantinya bisa diambil oleh lembaga-lembaga menjadi fundraiser, menjadi pengajak kebajikan, dan ujungnya adalah makin banyak orang yang bisa dibantu gara-gara kegiatan fundraising itu. Ada pesan untuk para funders? Ya, kami sebenarnya ingin memberi penghargaan kepada para pendiri filantropi, lembaga-lembaga filantropi yang ada, maupun mereka yang sedang mendesain lembaga-lembaga itu. Kami ingin mendorong agar makin banyak di bumi ini orang-orang yang berbuat kebajikan, sehingga bumi akan diwarnai dengan orang-orang baik dan akan berakhir dengan kebaikan. Berakhir dengan kebaikan. Cerita yang sangat baik, tentunya juga kita mengharapkan ada semangat yang terus bisa dijaga. Bagaimanapun tadi prinsip yang kita sebut di awal, Mas Arifin ya, memberi adalah sumber dari kebahagiaan. Betul. Dan saya meyakini filantropi adalah bisnis masa depan. Akan semakin banyak manusia bergerak atau berkarya dalam bidang filantropi. Mas Arifin, udah bulan Ramadan nih sekarang, nggak terasa kita udah masuk bulan Ramadan lagi, dan kebetulan saya ada di kesempatan bertemu dengan Dirut dari Basnas. Ada Basnas, ada IFI juga di satu sisi. Nah ini gimana kira-kira bisa membedakan perannya di dua tempat ini? Ya, kami memang membutuhkan banyak fundraiser di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan di mana tempatnya orang Islam Indonesia untuk berderma, berzakat, infak sedekah, dan berwakaf. Benar. Jadi Basnas mendorong layanan Ramadan lebih banyak, berkampanye lebih banyak, sehingga membutuhkan para fundraiser yang lebih banyak. Kami memiliki program Ramadan yang membutuhkan fundraiser sekitar 200 orang di Jabodetabek, dan diantaranya Institut Fundraising Indonesia memberikan sumbangan kepada kita tentang capacity building, juga mendorong para lulusan IFI untuk bisa berkarya di Basnas. Memberi adalah sumber kebahagiaan, satu prinsip yang dipegang teguh oleh Arifin Purwakananta dalam menjalankan kegiatan fundraising di Indonesia. Prinsip ini juga menjadi dasar dari perjuangannya untuk menggugah masyarakat Indonesia dalam menebar kebaikan bagi sesama. Saya Teguh Parvinanda, sampai jumpa dalam filantropi berikutnya.